Wah, pas sekali ada tukang channel. Kita coba channel dulu. Ya. Aduh, lagi kerja ada tukang esdoger, memang nggak bisa ditahan. Nggak apa-apalah. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua rekan-rekan. Pagar rumah merupakan bagian yang penting dari rumah. Selain fungsi keamanan, dia juga memiliki fungsi estetik. Seringkali ketika kita memerlukan pagar rumah, kita meminta orang atau tukang untuk mengerjakannya. Nah, kali ini saya ingin coba sharing bagaimana saya belajar membuat pagar rumah sendiri ya. Tentu saja ukurannya bukan seorang pro atau tukang yang ahli atau juga sultan ya. Kalau sultan tinggal bayar orang aja untuk buat begitu, tapi kita buat sendiri. Bahan yang digunakan adalah papan lisplang ya, dengan catatan tadi yang saya buat ini framenya sudah ada, jadi kita sudah pesan ke tukang besi karena saya sendiri nggak bisa ngelas untuk framenya. Kemudian kita pasang papan lisplang di antaranya. Bagi saya sepertinya cukup bisa untuk dikerjakan, oleh karena itu saya coba kerjakan sendiri. Yang diperlukan adalah papan lisplang, bisa lisplang jenis apapun ya. Sepertinya ukurannya sama, lebarnya sekitar 20 cm dan panjang sekitar 3 meter. Kemudian nanti kita coba potong-potong sesuai dengan ukuran. Oke, bagi yang baru belajar memasang pagar mungkin jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menentukan jumlah bilah papan ini agar pas dari ujung sampai ke ujung dan dengan celah yang relatif sama. Itu jadi permasalahan awal. Nah, bagi saya salah satu caranya, kalau tukang mungkin nggak tahu yang ahli seperti apa, cuman kalau bagi saya tinggal diukur saja dari ujung ke ujung tepi frame ini ke ujung tepi frame yang akan ujung tutup ini seperti berapa panjangnya. Kemudian untuk menentukan jumlah bilahnya, setelah saya coba jarak yang cukup bagus ya, ganteng kelihatannya, ini ada di sekitar 1 cm ya. Tapi tergantung selera juga, mungkin tergantung juga budget juga. Tapi kalau bagi saya pribadi yang kelihatannya cukup bagus itu di jarak sekitar 1 cm. Jadi dia nggak terlalu renggang atau juga nggak terlalu rapat ya. Jadi satu atau satu lebih atau kurang sedikit. Jadi caranya menghitungnya adalah serat panjang total dikurangi 20 cm, kemudian dibagi celah ini ditambahkan dengan lebarnya. Nanti mungkin saya tulis ya kurang lebih rumusnya kalau itu disebut rumus. Jadi ini 191,5 dibagi sekitar 21,3, tepat jumlahnya adalah 9. Jadi dari sini sampai sini 9 tambah 1 jadi 10. Nah, dengan cara itu didapatkan jumlah yang cukup pas, walaupun nanti pada kenyataannya mungkin tidak akan presisi 1 cm atau 1,3 cm ya. Dengan cara saya masang dari kiri dan kanan ke tengah, nanti akan ada sedikit geser-geser, jadi tinggal kita atur saja, yang jelas jaraknya di sekitar itu. Untuk memasangnya saya buat satu yang biasa dipakai juga oleh semuanya, ada satu penanda jarak ya. Jadi jarak ini ditetapkan dengan menggunakan diganjal dulu di awal begitu. Kemudian ada untuk selain itu juga ada beberapa peralatan diperlukan. Selain untuk menentukan jarak ini, ada juga untuk menentukan jarak lubang. Kemudian ada juga, wah, ada satu lagi yang nanti kita buat, yaitu ganjel ya. Barangkali nanti kalau ketika kita memotong tidak pas ya, idealnya ketika kita potong ini pas dari ini sampai ke bawah begitu. Bagi yang pro mungkin mudah untuk mengukurnya, jadi tinggal diukur, dipotong jadi pas, jadi dia tidak bergeser atas bawah atau kiri kanan. Tapi terkadang bagi orang seperti saya ini perlu latihan, jadi dia kadang ada jarak sisa sehingga kita perlukan ganjal supaya ketika dipasang nanti pas begitu. Ini kemarin saya beli di toko bangunan di sekitar saya. Tadinya mau beli yang lisplang yang biasa, cuman ternyata udah ada yang seperti ini, jadi ya sudah yang ini saja. Cuman mungkin bahannya lebih
empuk ya daripada lisplang yang biasa dipakai untuk rumah. Yang ini tuh menurut saya ya, walau alam tidak berarti menjelekkan, ini lebih empuk alias lebih apa ya, kayak lebih empuk lah. Kalau yang lisplang biasa rasanya lebih keras, kalau digergaji pun rasanya lebih kuat gitu. Kalau ini agak empuk. Ya, ini kurang lebih 1 cm sebagai patokan. Jadi ini dia 3 alat bantu yang digunakan. Yang pertama ada untuk menandai lubang, kemudian ini kalau untuk yang ganjal kalau potongan kita kurang pas begitu ya, dan ini adalah untuk penjaga celah gitu ya, atau spacer ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah papan ini dipotong-potong sesuai ukuran, nah lalu kita siap untuk memasangkannya di frame besi yang sudah ada. Frame besi yang ada di tembok di pagar saya ini setelah diukur tadi panjangnya adalah 189 cm ya. Dari ujung ke ujung sana, ujung dalamnya ya. Di dalamnya ada besi holo 2x2, jadi sebagai bahan untuk apa, skrupnya nanti ya, paku roofingnya. 189 cm. Kalau dihitung dengan cara tadi berarti kalau jaraknya idealnya adalah 1 cm, 189 cm dibagi 20 ya, lebar ini ditambah 1 cm celahnya, berarti itu dapat kira-kira di sekitar pas di angka 8 ya. Berarti secara umum kurang lebih celah di sini adalah 1 cm ya. Nah, kalau celah sementara yang ini adalah 1,3, dan yang ini bisa dapat kebetulan pas di celahnya 1 cm. Jadi kita pasang, kalau trik saya berarti ujung ini dulu, itu baru kemudian bergerak ke tengah. Oke, ini papan yang sudah dipotong. Nah, kalau enaknya sih memang pas ya, jadi dia seret ke sininya. Tapi ya tadi seperti saya bilang di awal bahwa kadang jarak ini tuh berubah ya, dari sini ke sana tuh berubah. Jadi yang kita ukur asalnya berapa, ketika dipasang di sini kadang jadi kurang pas. Atau kesalahan saya sendiri ya, kita selaku pemula ya, ketika mengukur dan menggergaji seperti ini ya, ini tidak pas. Makanya butuh beberapa peralatan. Kalau yang saya gunakan tadi ada 3 ya. Ada ganjal tadi, besi yang ujungnya agak tajam ini. Ini gunanya untuk apa? Untuk kalau saya lebih senang untuk rapat atas ya. Jadi supaya ketika dipasang mudah. Mungkin kalau untuk yang pro pakai ada F-klem ya, tinggal diklem atau jenis klem yang lain untuk memudahkan kerja. Tapi karena saya nggak punya, pakainya ini aja. Jadi pakai bambu ditajamkan sedikit. Kemudian ini bisa untuk mengganjal, jadi sehingga ini bisa cukup kuat untuk menahan sementara dan bisa cukup kuat untuk menahan ketika dibor. Nah, ini adalah penanda untuk kita meletak membor ya. Jadi ada 3 tanda. Kalau yang tengah ini untuk yang di sana tadi ada tengahnya. Kalau ini karena memang kosong berarti hanya ujung saja. Berarti saya tandai di sini untuk paku roofing ya, yang 1 dan kedua ya, untuk di bawah. Jadi karena ini besinya 2x2, ini tebalnya kurang sedikit dari 1 cm supaya nanti bautnya pas di tengah-tengah besi holo 2x4 ini. Oh ya, saya menggunakan paku roofing 4 cm ya, karena di materialnya tidak ada. Jadi kalau menurut saya sih 2-3 cm juga cukup. Nah, ini contoh yang bagus. Kalau yang tadi harus diganjal, sementara kalau yang ini cukup ngepas ya. Jadi kita bisa tekan saja sedikit sudah bagus, tidak usah perlu diganjal lagi. Tinggal paling jaraknya. Nah, kita gunakan ganjal ini untuk menjaga jarak supaya sama di 1 cm.
Oke, ya begitu tadi sedikit pemasangan pagar lisplang untuk kategori pemula belajar ya, mudah-mudahan bisa diampuni lah ya, ini dimaklumi. Sekian, berjumpa lagi di lain seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.